resah menyongsong pemilihan umum. Pemilihan umum 2024 memasuki tahapan penting. Hari ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada kejutan atau suasana harap-harap cemas tentang siapa saja yang ditetapkan, karena ini hanya meresmikan 3 pasangan calon yang sudah disebut KPU lolos verifikasi. Sekadar seremoni. Walau begitu, progres hajatan demokrasi tampaknya semakin kuat memancing ungkapan keresahan sejumlah tokoh dan elit politik. Pada 11 November lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai bangsa ini berada di ujung tanduk dengan menghadapi kerusakan paling meresahkan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkat yang paling rendah, kata Surya dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-12 Partai Nasdem. Surya mengemukakan masyarakat dipertontonkan perilaku negara dan aparaturnya yang melayani kepentingan kelompok tertentu. Buntutnya, lahir ketidakpercayaan sosial. Surya tidak sendirian merasa resah. Kemarin mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, budayawan Gunawan Muhammad, dan tokoh agama Beni Susetio atau Romo Beni menyambangi kediaman Kiai Ahmad Mustafa Bisri alias Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Para tokoh nasional itu mengemukakan betapa tatanan negara telah mengalami kerusakan. Kondisi politik sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah melenceng dari nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan keresahan Surya, Gunawan menilai kepercayaan saat ini sangat tipis yang disebabkan banyaknya kebohongan yang dilontarkan Presiden dan orang-orang terdekatnya. Ungkapan keresahan juga dinyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui pidato virtualnya kemarin. Ia mengatakan berbagai manipulasi hukum kembali terjadi akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki hukum. Dengan adanya praktik tersebut, Megawati menilai kecurangan pemilu sudah dimulai. Rasa resah para tokoh nasional dan elit politik tersebut tidak bisa dimungkiri mencerminkan kecemasan publik. Masyarakat menyaksikan bagaimana anak dan mantu Presiden Joko Widodo mendapatkan karpet merah ke kursi-kursi kekuasaan. Yang paling mengusik ketika sang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka melenggang ke ajang Pilpres dengan jalan yang tercipta oleh tangan Paman Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Sang paman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, tetapi pencawapresan Gibran tetap sah. Dengan orkestrasi politik yang mengandalkan segala cara, akankah pemilu Februari mendatang berjalan tanpa kecurangan? Wajar bila kemudian muncul kekhawatiran masih akan banyak cawe-cawe presiden dan jajarannya. Hal itu mengingat segala manipulasi yang dijalankan tujuannya tentu untuk memenangkan Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Dalam ungkapan keresahan setiap tokoh selalu diselipkan pesan agar penguasa kembali ke rel demokrasi yang sehat, jujur, dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945. Presiden Joko Widodo masih punya waktu untuk memperbaiki kesemrautan politik dan hukum di sisa kekuasaannya. Selama 9 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah menorehkan prestasi pembangunan yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Jangan sampai ternodai oleh nafsu kekuasaan dengan ngotot memperjuangkan kemenangan anak tercintanya tanpa peduli menabrak moral dan etika hingga mengobrak-abrik hukum. Kita berharap Presiden Joko Widodo mewariskan legasi yang akan dikenang sepanjang masa dan membanggakan bagi generasi penerus bangsa untuk menyongsong Indonesia maju, berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur. Dari pemilu ke pemilu, bangsa ini seharusnya semakin dewasa berpolitik,
bukan politik kekanak-kanakan yang mengedepankan kepentingan anak daripada kepentingan bangsa dan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.